Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tips yang hebat, yang baik ya. Jadi pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 12 Oktober, kita mencoba memasuki pendidikan. Hari ini kita akan pembicaraan mengenai coaching. Coaching ini tentu saja saya tidak sebagai coach seperti coaching. Jadi dalam kegiatan selama ini tidak sakit atau apa? Terima kasih. Tapi ketika kita memulai kegiatan, kemudian kita mulai dengan hentai, semuanya akan menjadi kita. Begitu pula dengan kesehatan, saya kira Pak. Ketika kita bisa menjaga stamina kita, menjaga pola makan, kemudian waktu istirahat, insya Allah semua akan berjalan seperti yang kita harapkan. Baik. Berarti Ibu selalu berdoa, selalu bermohon pada Allah, pada Tuhan, dan niat pembelajaran Pak Isa sebagai Ibu sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru nanti di kelas, Ibu selalu melakukan doa itu ya. Selanjutnya, kira-kira menurut Ibu kepala sekolah sudah berapa tahun? Sudah lumayan. Kalau sebagai guru Pak sudah 16 tahun. Lumayannya berapa? 16 tahun. lagi. Ya. Tetapi kalau dalam sebagai kepala sekolah kurang lebih 3 tahun. Dalam 3 tahun itu sebagai tipsek, kira-kira apa yang ada di pikirannya Ibu terkait dengan lembaga ini? Kalau mengenai kepemimpinan Pak, terus terang dari awal itu karena saya berangkat dari non kependidikan, betul-betul untuk mendidik itu tidak ada dasar sama sekali. Bahkan di keluarga saja Pak, betul-betul saya pribadi tidak ada pengetahuan. Tetapi ketika kita ada kemauan untuk belajar, mulai dari situ, mulai berangkat dari pelatihan, kemudian belajar sendiri bagaimana untuk mencari sesuatu yang kita tidak pernah dapatkan, kemudian kita harus mau tidak mau dituntut untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Kenapa tidak? Jadi melalui dari pertama yang betul-betul yang saya ingat itu adalah motivasi dulu. Kemudian yang kedua adalah semangat bagaimana kita mau merubah. Kemudian yang ketiga bagaimana caranya supaya apa yang kita harapkan bisa kita capai. Tentunya dengan adanya pelatihan, mengikuti pelatihan, kemudian berhubungan, mencari informasi dengan orang-orang yang berpengalaman di bidang pendidikan, kemudian terutama dalam pengelolaan dan manage satuan pendidikan, seperti itu Pak. Oke. Dari semenjak jadi kepala sekolah memang agak kesulitan pertamanya. Sangat. Sebagai pemimpin tentu saja. Ya. Tadi Ibu bilang tadi menunjukkan bahwa motivasi. Wujud motivasi itu sebagai apa? Wujud motivasi itu maksud saya adalah kira-kira motivasi yang bagaimana yang dilakukan?
Motivasi yang pertama yang saya cari itu adalah dari atasan dulu, Pak. Karena terus terang, eh, ibarat bicara kasarnya ini, kita tidak percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki seperti itu. Nah, jadi mencari motivasi dari orang-orang tentunya yang berpengalaman, mulai dari atasan, melalui dari koordinator pendidikan atau pengawas, ataupun kepala-kepala sekolah yang sudah berpengalaman di bidangnya kan. Nah, kemudian kita meminta motivasinya apa, kemudian semangatnya itu yang seperti apa ketika kita mengalami kendala-kendala. Nah, jadi berangkat dari situ mulai timbul percaya diri pelan-pelan. Nah, tapi tetap kita berusaha bagaimana agar sifat yang namanya manusia pasti ada rasa-rasa apa begitu kan. Jadi itu yang sifat yang negatif berusaha kita tekan, kemudian yang positifnya kita berusaha untuk mengeksplor apa yang kita bisa, apa yang kita mampu lakukan seperti itu. Berarti ibu setelah jadi pemimpin, ibu Kipsik sudah benar-benar belajar. Belajar itu dalam bentuk apa biasanya? Seperti tadi yang saya katakan, ketika belajar baik dari media banyak, kemudian dari pelatihan-pelatihan, kemudian yang pasti belajar dari sesama guru baik